Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinnani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan dijamin oleh Allah atas duduknya di Masjid Taman Bahagia, Jalan Arif Rahman Hakim, Probolinggo. Kenapa saya katakan ini? Khususnya juga yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Muhammad Safi Sobri, Takmir Masjid Taman Bahagia, pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota dan Kabupaten Probolinggo, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita ini masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan dan masih bisa salat fardu berjamaah meskipun dengan keterbatasan karena adanya pandemi ini. Dan kalaupun ada orang salat bermasker, saya ambilkan dari Sahih Muslim nomor hadis 1120, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa kana rajulun masyu ilal masjid fa inna min jamaluka. Datang seorang sahabat ke masjid, ontanya ditinggal begitu saja. Maka Rasul mengatakan, man hada ata'amakula ila jamalu, sudahkah kau ikat ontamu itu? Dia mengatakan, la. Fakaifa, kenapa? Dia menjawab, hatta kuna taqwallah. Itu bukan takwa pada Allah. Itu termasuk golongan orang-orang yang takabur. Maka takwa itu diikat ontanya. Setelah onta itu diikat, baru dia masuk masjid. Maka menggunakan masker ini adalah bagian dari ikhtiar di tengah pandemi. Dan kenapa memang saya tidak mau membuka? Saya bukan orang Probolinggo, saya orang dari Surabaya. Meskipun 2 hari yang lalu saya rapid test karena baru pulang dari Jakarta. Rapid test saya non reaktif. Tapi apakah menjamin 2 hari saya habis turun dari Jakarta itu sekarang masih non reaktif? Bisa jadi saya reaktif, maka biar saja saya tutup seperti ini. Ini bagian dari ikhtiar. Dan kalaupun ada masjid yang masih merenggangkan softnya, sementara Rasul bersabda dalam hadis Bukhari nomor hadis 779, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasul mengatakan, sufakum fa inna tafiyata sufu min iqamatis shalah. Lurus dan rapatkan shaf karena itu adalah bagian syarat sahnya salat. Ini hadis Rasul, ini ucapan Rasul dan ditiru oleh semua para imam di muka bumi ini. Imam salat. Kenapa kita renggang? Itu pun bagian ikhtiar. Karena virus ini tidak main-main. Virus ini benar-benar bisa lompat. Dan lompatan dia itu 49,8 cm. Katakanlah 50 cm lah sudah. Maka kalau ada orang merenggangkan, biarkan. Yang rapat pun biarkan. Itu perintah Rasul. Jadi jangan suka mengatakan, wah gak main pak, Masjid Taman Bahagia. Kenapa? Sholat pakai masker. Jaraknya benggang-benggang. Saya tanya, saya main sholat? Enggak. Kamu gak tahu sholat, main itu sing sholat gitu. Maka bagaimana sebaiknya kita? Sebaiknya masjid gak usah ditutup. Saya khawatir kalau masjid ini terlalu lama ditutup dengan alasan COVID,
Mohon maaf ini kulil haqq walau kana muran. Lebih baik saya mengatakan kebenaran meskipun pahit didengar. Saya khawatir mungkin ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menjauhkan umat Islam dari masjid. Sengaja ada yang ingin menjauhkan umat Islam daripada kajian, daripada ilmu. Sengaja menjauhkan umat Islam dari ibadahnya. Sementara Rasul Muhammad SAW dalam Sahih Muslim hadis 1124, perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan khairu biqail ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di belahan bumi ini hanya di masjid-masjid Allah. Ngarangkah Rasul? Enggak ngarang Rasul. Coba buka surat 9 ayat 18. Innama ya'murun masajidallahi amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha ilallah. Firman Allah ini, sesungguhnya orang-orang mukmin yang beriman tuh yang tetap memakmurkan masjid, tetap mendirikan sholat, tetap menunaikan zakat, walam yakhsha ilallah, dan tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah. As-safa ulaika mahmutadun, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka tanggung jawab takmir tuh dunia akhirat loh, nutup masjid. Ini bukan protes seorang ustadz yang gara-gara tutup terus gak ada kajian, bukan. Tapi jangan ditutup, biarkan berjalan, tapi ikhtiar kita gunakan, mestinya begitu. Suruh renggang, ikuti aturan renggang. Cuci tangan, ikuti cuci tangan. Sebenarnya di masjid itu tidak ada perlu cuci tangan, karena orang ke masjid itu pasti bersuci dari wudunya. Dan bersuci dari wudu lebih dahsyat daripada cuma cuci tangan. Kalau cuma cuci tangan, bolak-balik cuci tangan, jari tangan nih, cuci tangan tuh kapan mangan nih? Cuci tangan tuh. Tapi coba lihat kalau orang mau sholat dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahhar. Luar biasa. Lebih dahsyat wudu. Orang masuk masjid itu tangannya yuqalil asabi yadaihi, di sela-sela. Enggak cuma ngene ki WC. Beda. Masih dengan apa? Lima istansil ila istinsak, masih menyedot air di hidungnya, kemudian dia istinsak, disemburkan. Summa listansir, kemudian disemburkan. Lebih dahsyat. Qata yaghsala wajhahu, mengusap wajahnya, lebih dahsyat daripada cuma sekedar cuci tangan. Kenapa masih tutup? Masjid tutup, alun-alun bla-blaan ya. Sing sir-siran sampe mepet-mepet ya. Mal gak ada wudhu, bludas-bludus saya bang ya. Tapi kalau masjid coba, luar biasa. Saya takut sekali ada yang memanfaatkan COVID ini untuk menjauhkan umat Islam daripada kaidah. Dan mudah-mudahan Allah Rabbuna wa ta'ala sebagaimana janjinya, yudhirahu ala dini kulih. Dalam surat Taubah ayat 33, Allah janjikan agama ini akan dimenangkan atas semua agama di muka bumi. Mungkin kita perlu merenung kenapa ini terjadi di negeri ini. Mungkin ini teguran yang luar biasa buat kita semua. Kenapa luar biasa? Ya mungkin sekebacut bangsa ini ya. Bangsa ini dua blok total buat menawa ya. Coba perhatikan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Wallau anal ahlal qura ammana wattaqau, kemudian laftahna alaihim barokatun minas sama wal ard. Kalau saja penduduk negeri ini, baik pemimpinnya dan semua itu benar-benar beriman dan bertakwa, itu Allah janjikan laftahna bainahum, rahmat ini dicurahkan minas sama wal ard, dicurahkan betul. Mungkin yang dur-dur itu rotok blebes bedik mungkin ya. Tertinggi basnya semua kena ini gitu ya. Oh tapi kalau duri Probolinggo enggak lah, maksudnya ngocok enggak beda ngono loh ya maksudnya, enggak beneran gitu ya insyaallah. Nah maka disinilah kita diuji oleh Allah, dan Rabbuna wa ta'ala menginginkan kita itu innama ya'murna masajidallahi amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah. Mestinya kita tetap memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini di negeri kita. Amin. Nah saudara-saudaraku, maka perlunya kita bertobat itu kenapa demikian?
Karena tobat ini perintah. Tobat ini perintah Allah. Jadi tobat itu kenapa begitu dahsyatnya? Karena ini perintah Allah. Imam kita tadi, siapa namanya? Ustaz siapa? Ustaz Febri Abdurrahman tadi di rakaat kedua, insya Allah tadi beliau membacakan surat 66 At-Tahrim mulai ayat 6 sampai ayat 9 Ustaz ya, insya Allah. Dan di ayat 8-nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha astaghfirukum yaghfir min sayyi'atikum. Maka Allah katakan apa? Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Astaghfirukum yaghfir min sayyi'atikum. Maka Allah akan menghapus, menutup dosamu. Ya. Kemudian diakhirul jannah dan dimasukkan ke dalam surga. Maka orang yang mau bertobat itu dapat jaminan dari Allah. Dan kita ini tidak mungkin nggak berbuat salah. Tidak mungkin tidak berbuat salah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu yukaffiru ankum wa khalaqal insana dhaifa. Allah tidak memberikan kita kemudahan karena manusia ini diciptakan dalam kondisi lemah. Insanu dhaifa. Dari kelemahan kita, maka kita pasti berbuat dosa, salah, keliru. Dan ini Rasul uraikan lagi dalam hadis beliau. Hadis sahih, hadis qudsi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah baik malam maupun siang. Wa ana aghfir lahu dunuba jami'a, dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum, maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Ini firman Allah yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan qala Allah azza wa jalla, ya ibadi innakum tukhti'una billahi wa nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah baik malam maupun siang. Wa ana aghfir lakum dunuba jami'a, dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum, maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Sehingga orang-orang yang bertobat itu dijanjikan Allah, apa yang dia tobatkan itu nanti di padang mahsyar tidak dibacakan. Ini dahsyatnya orang bertobat. Jadi kalau kita punya tobat, dari tobat kita ini kemudian apa yang kita tobatkan nanti di padang mahsyar tidak dibacakan. Dalam surat Mutaffifin kita akan menerima semua amalan ini, dan diuraikan lagi oleh Rasul tercinta dari surat ini melalui hadis beliau, ya ibadi innama hiya a'malukum usihalakum summa uwafikum iyaha fa ikraha. Hambaku, ini catatan amalmu sudah tersusun. Summa uwafikum iyaha, catatannya aku kembalikan kepadamu, firman Allah. Kemudian apa kata Allah? Fa ikraha. Siapa yang baca? Mata, telinga, hidung, mulut, kulit, kaki, rambut, tangan, yang otak kita dan hati kita sudah tidak bisa mempengaruhi. Namun Allah janjikan tadi dibacakan oleh imam kita di rakaat yang kedua di surat 66 ayat yang ke-8, maka siapa yang mau bertobat, astaghfirukum yukaffir ankum min sayyi'atikum, maka kalau kamu bertobat, maka dosa itu tidak aku bacakan. Jadi besok kita, dosa yang kita tobatkan di dunia ini tidak dibacakan. Itu dasarnya yang pertama. Makanya kalau kita tobat, besok kita di padang mahsyar saat yaumul hisab, apa yang sudah kita tobatkan tidak lagi dibacakan. Tidak dibacakan. Ternyata Allah masih berikan lagi nikmat kedua. Apa yang kita tobatkan tadi ternyata dipindahkan Allah menjadi catatan dan amal kebaikannya. Loh, ya pokoknya enak, makanya aku minggat pindah Islam ya. Jadi orang-orang yang bertobat itu nanti tobatnya dia, apa yang sudah dia tobatkan dipindah Allah menjadi catatan kebaikannya ya. Mana janji Allah ini? Allah letakkan di surat 25 Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana amilan sholiha
Fa ulaika yadilullahu sayiatihim hasanah. Bisa mendengar? Surat 25 ayat 70. Ilaman taba wa amana amilan salihah. Jadi semua orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, apa kata Allah di sana? Yadilullahu sayiatihim hasanah. Maka dosa dan kesalahan dia Allah ganti dengan kebajikan. Surat 25 ayat 70. Ketemu? Tak pikir boleh anda tak jawab BA tadi. Dia benar ini. Benar enggak tuh surat 25 70? Betul enggak? Bahwa Allah sendiri yang berjanji, kalau kamu bertobat di dunia, catatan dosamu tak pindah jadi amal kebaikan. Umi, dengar. Maka ibu-ibu, wanita, Umi yang suka nyelotet uang suami, itu begitu ditobatkan, nanti keluar masjid ini, ya Allah, saya tobat, enggak nyelotet lagi. Maka catatan nyelotet uang suami sejak menikah sampai hari ini dipindah menjadi amal kebaikan. Gak dahsyat tak tobat itu. Maka saya dulu yang menyembah patung, menyembah Tuhan selain Allah, wis parah kan. Begitu saya tobat, dosa saya kafir 30 tahun dipindah menjadi amal kebaikan. Makanya enak kafir disian gitu. Nah saudara-saudaraku, maka dahsyat bertobat itu. Apa yang kita tobatkan itu Allah sendiri yang janjikan. Apa yang kita tobatkan tadi selain besok tidak dibacakan dan kita tidak dipermalukan di padang mahsyar, justru yang kita tobatkan itu Allah pindah menjadi kebaikan kita. Dipindahkan dari tempat timbangan kebaikan, dipindahkan di tempat amal kebaikan karena tobatnya dia di dunia. Sudah berapa niat? Sudah berapa nikmat tadi? 2. Yang ketiga, maka orang yang bertobat ini saya ngumpulkan ini tahunan loh. Maka yang ketiga, orang yang bertobat itu Allah janjikan. Apa janji Allah bagi orang yang bertobat? Rabbuna wa ta'ala mengatakan, orang yang bertobat itu Allah janjikan apa yang dia lakukan di muka bumi. Kalau dia seorang pedagang, dagangannya membawa keberuntungan. Kalau dia seorang dokter, maka tangan dia menyembuhkan orang ini senantiasa dijadikan Allah membawa keberuntungan. Kalau dia seorang pengusaha, usahanya membawa keberuntungan. Kalau dia seorang karyawan, maka pekerjaan dia yang ditugaskan oleh pimpinannya di negara ini, instansi, dijanjikan oleh pekerjaan dia membawa keberuntungan untuk dia dan keluarganya. Serius? Gak serius gak minggat aku. Nih, perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 67. Lihat janji Allah. Fa amman taba wa amana amilan sholiha fa asa ayakuna minal muflihun. Ini janji Allah. Tegas Allah katakan, adapun orang-orang yang bertobat, beriman setelah mengerjakan amal soleh, ya. Jadi tobat, iman, amal soleh, maka aku janjikan apa yang dia lakukan di muka bumi ini membawa keberuntungan. Betul nggak? Surat 28 ayat 67. Allah sendiri janji ini langsung. Itu nikmat yang ketiga. Ini ada sarapan. Ustaz, ada sarapan? Ada. Orang-orang juga kesukaan selama berdedek gitu. Yang ketiga ya. Yang keberapa sekarang? 4. Nih, janji Allah nikmat yang keempat. Orang yang bertobat dijanjikan Allah masuk surga, nggak pakai mampir neraka. Ya? Ini kalau saya tidak nemukan begini, tidak pindah saya. Ini setelah saya temukan begitu dahsyatnya Quran ini, saya keluar, saya pindah. Maka janji Allah orang yang bertobat pasti, tidak pakai tidak, pasti masuk surga. Loh, Ustaz, yang dibacakan imam kita tadi itu masih mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kan asarabukum yughfir ankum. Mudah-mudahan Allah, masih mudah-mudahan. Mana bukti kepastiannya? Kenapa Allah katakan di surat 66 atakan mudah-mudahan supaya kita ini tidak takabur. Dikasih Allah mudah-mudahan supaya kita hati-hati. Padahal sesungguhnya bukan mudah-mudahan, tapi pasti orang bertobat itu masuk surga dan gak pakai mampir neraka dan tidak dianiaya oleh Allah. Mana buktinya? Buka surat 19 ayat 60. Allah sendiri nih yang janji. Di surat 19 ayat 60 ini Rabbuna wa ta'ala menjanjikan betul orang yang bertobat itu masuk surga gak pakai mampir neraka. Illa man taba wa amana amilan sholiha fa ulaika yadkhulul jannah wa yatlamuna sayyi'at. Tuh janji Allah.
Apa kata Allah di sana firman-Nya? Kecuali hamba-hambaku yang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah masukkan surga tanpa didolimi, tanpa teraniaya. Betul nggak terjemahnya? Tuh, berapa nikmat sudah? 4. Yang pertama apa tadi? Dosa itu ditutup, tidak dibacakan besok. Yang kedua, catatan dosa yang tadi malah dipindah menjadi amal kebaikan. Yang ketiga, keberuntungan apapun yang dilakukan di muka bumi bagi orang-orang yang mau bertobat. Kemudian yang keempat, masuk surga, nggak pakai mampir, nggak pakai dianiaya. Nikmat yang kelima. Nikmat yang kelima ini dijanjikan oleh Allah, orang yang bertobat itu kalau dia sungguh-sungguh, itu hatinya dijaga dalam senantiasa kebersihan. Iku dijak ndablek maneh angel. Ayo Mbak, ngodel Mbak. Wis Mbak, suwun gandeng ngodel-ngodel maneh aku. Diajak mendem wis gak gelem. Nih, diajak buka botol ini. Friend wayang gak gelem. Dijak mendem enggak mau nih. Wis mendem dhewe aku wis gak. Itu orang yang tobat. Orang yang tobat itu benar-benar didampingi oleh malaikat. Mana janji Allah? Buka surat 66 ayat yang keempat. Tadi beliau awali dari ayat ke-6 nih, rakaat kedua. Ini coba keempatnya, wah mantap juga nih. Lihat, antuba ilallahi faqasagat qulubukum wa in tatahuru alaihi fa innallaha huwal malahu. Tuh janji Allah. Maka kalau kamu benar-benar bertobat kepada Allah dan kamu condong keduanya untuk senantiasa melakukan itu, maka apa kata Allah? Hatinya condong dibuat dalam kebersihan. Itu dibuat dijak jahat lagi, dijak ndablek lagi. No way. Itu kalau orang tobat karena nasuha. Nikmat yang ke 6. Loh, telu, keturun sama nek sik telu, isi 5 dari telu sih. Nikmat yang ke 6. Dijanjikan Allah nikmat saat di dunia, saat pencabutan nyawa, saat di alam kubur, saat di padang mahsyar sampai ke surga, semua dijanjikan nikmat. Masya Allah. Jadi orang tobat itu diberi Allah nikmat saat dia di dunia, saat pencabutan nyawa, saat dia dikuburkan, saat nanti dibangkitkan sampai di surga, itu semua diberi nikmat. Mana letaknya? Buka Quran halaman 221. Lu sing gawe HP nek kon halaman ini. Wis akeh bingung ya apa nek buka halaman. Buka surat 11 ayat 3. Maka di sana Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbukum tsumma tubu ilaihi. Kemudian yumatikum, terus mata'an hasanan ila ajalin musamma. Masya Allah. Lihat firman Allah, dan hendaklah kamu meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya, maka apa yang kamu jangan demikian itu niscaya akan memberikan nikmat secara terus menerus sampai waktu yang ditentukan. Kapan itu? Masya Allah. Allah sendiri yang janji. Wa anistaghfiru rabbukum tsumma tubu ilaihi. Allah sendiri yang janjikan. Maka kalau kita mau bertobat, diberikan 6 nikmat. Nikmat yang keberapa sekarang? Ketujuh. Apa yang ketujuh? Orang yang bertobat itu dicintai Allah. Dicintai Allah. Jangankan cinta Allah, cinta manusia aja sudah luar biasa, apalagi kalau Allah yang cinta. Coba suami kalau cinta sama istri, suami datang, ini duitmu mas, ini saking cinta dikena duit, belum sepekan apa mana ini? Luluran, yang metu mana? Apa mana ini? Facial, bola balik metu, itu baru cinta suami. Apalagi cinta Allah. Cinta Allah itu kalau sudah diberikan buat kita, Masya Allah, semua dosa kita diampuni dan kita dirahmati. Mana buktinya? Lihat surat Ali Imran 31. Bukti orang mencintai Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha, apa kata Rasul? Fattabi'uni, suruh mengikuti Rasul. Maka siapa yang cinta Allah mencontoh Rasul. Dan kalau kita mencontoh Rasul karena mencintai Allah, apa kata Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah merahmati, mencintai dan mengampuni semua dosa kita. Dan orang-orang yang mau bertobat
Di mana letak kalimat Allah tegas bahwa Allah mencintai dan menyayanginya? Buka surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, tafadhol. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kalau beliau itu juga punya amanah lain ya. Jadi kalau meninggalkan kajian yang punya amanah lain itu sama, nilainya sama. Beliau juga punya tugas dari Allah. Tapi nek sampean kate main gaple pamit, awas kan. Nah, saudara-saudaraku, kate balak 6 janjian bare arek kok jebetan kuping sampai 8 nih. Nah, saudara-saudaraku, maka betapa dahsyatnya orang yang bertobat itu. Sudah dosanya tidak dibacakan besok kalau dia tobatkan di muka bumi. Kemudian dia masih apa yang ditobatkan dipindahkan menjadi amal catatan kebaikannya. Dijanjikan hidup ini membawa keberuntungan apa yang dia lakukan. Dijanjikan masuk surga, hatinya dibuat senantiasa bersih dari kesalahan dan tidak mau mengulanginya. Kemudian yang keenam, dia diberikan nikmat sejak di dunia sampai nanti di padang mahsyar sampai masuk surga. Dan yang ketujuh, dia dicintai Allah. Nah, saudara-saudaraku, kapan waktu tobat ini sebaiknya? Tobat itu kalau di Ali Imran 133 Allah awali dengan kalimat wasyari'u. Apa wasyari'u? Bergegas, gak usah ditunda. Wasyari'u ila rahmat min rabbikum warahmah wal jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Cepat disiapkan surga. Orang tobat itu disiapkan surga seluas langit dan bumi. Jadi sudah jangan ditunda ya. Keluar masjid tobat. Loh, kalau apakah benar-benar kita tobat itu pasti dosa diampuni? Pasti, tidak pakai enggak. Harus yakin. Kenapa? Buka surat 49 ayat 15. Innama ladina amanu billahi wa rusuli summa lam yartabu. Nah ini. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mengimani Allah dan Rasulnya dan tidak punya keraguan. Summa lam yartabu. Harus yakin. Ustaz, dosa saya sebesar gunung. Apa diampuni? Ya. Saya memusyrikkan Allah. Syirik, musyrik. Udah tak karu-karuan. Terus saya tobat sebelum mati saya dan saya sadar, apakah kesyirikan dosa saya itu diampuni Allah? Dia enggak pakai enggak. Mana buktinya? Buka surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyal asrafu ala anfusihim la yaqtanu minar rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal azizur rahim. Ini janji Allah. Surat 39. Surat 39 itu surat apa? Az-Zumar ayat 53. Benar enggak itu janji Allah? Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, ya ibadiyal asrafu wala tahnu minat rahmatullah. Jangan putus asa. Allah. Jadi kalau ada teman kita ngomong sama kita, ketok kon iki angel diampuni, Bro. Kenemenen kon, aja guru ngono, iku setan dasirem. Ya. Ojo di rumah ono. Jadi kalau ada konco, ketok angel wae, Bro. Wis kenemenen. Lu iki setan dasirem. Ojo di rumah. Kacau-kacaunya, separahnya dosa kita, tetap Allah katakan dengan kalimat tunum la ilaha illallah. Jangan putus asa. Apalagi depannya Allah panggil ya ibadiyal asrafu, hambaku yang sudah melampaui batas. Itu teman, itu tidak ada yang tidak diampuni. Itu Allah. Maka saudara-saudaraku, dahsyatnya orang tobat ada 7 nikmat tadi. Jangan disia-siakan. Segeralah kita bertobat. Mudah-mudahan dengan kalau kita semakin pribadi bertobat, insya Allah lah pandemi ini cepat sekali diangkat oleh Allah. Maka saya pribadi dan antum semua, ayo kita segera bertobat. Ada yang mungkin kekurangan Rasul Muhammad SAW. Ini saya ambilkan dari sebuah hadis. Hadis ini saya ambilkan dari Sahih Muslim. Nomor hadis 2072. Siapa perawinya? Abu Bakar Al-Ghaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Lihat. Anna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol. Lihat, Rasul bersabda apa? Innahu ya'anu 'alal qabi. Dalam hati beliau, lastaghfirullaha fi yauma miyatan marad. Aku sehari itu beristighfar pada Allah itu miyatan marad. Berapa? 100 kali. Kita
tenang saja bah. Gak tahu istighfar. Rasulullah itu jaminan surga. Rasulullah itu jaminan surga. Sehari istighfar 100, kita tenang saja bah. Apakah sampean sudah punya jaminan? Coba yang datang ini tunjukkan ke saya sertifikat dari langit dosanya sudah diampuni. Ada yang punya? Atau ibadah kita, sujud kita jadi terima? Coba lihat sertifikatnya. Kita ini tidak punya sertifikat tapi kendel. Rasul itu punya sertifikat itu. Al-hakumut takatsur hatta zurtuma. Punya, beliau sudah diberi nikmat sama Allah. Dijamin surga. Itu aja kalau sholat luar biasa. Kalau tobat luar biasa, istighfarnya 100 kali. Kita ini sertifikat belas gak duwe, guayane tok ini. Nah, oleh karena itu saudara, maka tobat ini jangan disia-siakan. Manfaatkan tobat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian lihat lagi janji Rasul juga disampaikan kepada para sahabat mengenai tobat ini. Saya ambil dari Ibnu Majah nomor hadis 4220. Siapa perawinya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, nih, qala Rasulullah SAW, wa atabi'um minat taubatan lil abdihi wa kamalan dan buballahu. Orang yang bertobat benar-benar Allah jadikan seperti dia tidak pernah berbuat dosa, karena malan tandam, dia tidak punya dosa. Jadi kalau kita tobat itu benar-benar dosa kita itu dinolkan oleh Allah. Dan ini harus yakin. Kalau antum nggak yakin berarti antum belum beriman. Karena orang yang beriman itu adalah summa lam yartabu, surat 49 ayat 15 Hujurat. Orang yang beriman itu tidak punya ragu terhadap Allah dan Rasulnya. Dan Rasul Muhammad SAW nggak pernah ngarang mengucapkan ini semua. Allah letakkan ini di surat 53 An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyuha. Tidaklah yang diucapkan Rasul Muhammad SAW itu menurut keinginannya kecuali Quran. Dan apa yang Rasul Muhammad ucapkan itu wahyu dari Allah. Maka hadis-hadis Rasulullah tentang tobat, haddakula minat tobatanil abdihi ila ruhin la yaghurgil. Rasul katakan, dan tobat itu pasti diterima Allah illa minar ruhi la yaghurgil, sebelum ruh itu sampai kerongkongan atau tenggorokan. Maka kalau sudah di sini enggak diterima. Saya nanya sekarang, Fir'aun itu tobat enggak? Halo? Di Al-Baqarah tobat enggak? Tobat. Cuma wis ngombe banyu segoro rong gentong. Kelakuan. Berarti rohnya sudah maka nggak diterima. Jadi Rasul tegas mengatakan tobat seorang hamba hadaqul tobatan minal abdi minallah, tobat hamba pada Allah itu akan diterima minar rohi la yaghurgin, kalau rohnya belum sampai kerongkongan. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah, halalan thayyibah, dan kita senantiasa diberikan pertolongan, kemudahan, petunjuk Allah, sehingga semua amalan kita menjadi amalan-amalan yang soleh dan solihah, makbulah wa mutaqabbala, sehingga kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai dahsyatnya tobat. Ternyata ada berikan Allah 7 nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, 7 nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita bertobat yang sungguh-sungguh. Nah, ada hal mungkin yang perlu ditanyakan terkait dengan dahsyatnya taubat. Di luar tema juga boleh. Di luar tema juga nggak masalah, ya. Beliau menyampaikan pesan. Di luar tema silakan. Barangkali 1, 2, 3. Ibu-ibu ada nggak, Bu? Perwakilan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak mau tanya, malu, pakai surat boleh. Nah. Surat cinta pun tak pertimbangkan. Iya, sudah berapa bulan yang lalu sudah dipertimbangkan saja. Nah, sebelum pertanyaan ini kita lanjutkan, ada namanya Pak Suyatna. Pak Suyatnya pimpinan Bank BNI Syariah. Ada Pak Suyatna? Nanti kemuka ya Pak. Dari Ibu. Baik, yang pertama Pak Asento.
singkat padat, jangan bertele-tele ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan, mungkin saudara dan saudari tidak luput mempunyai kerabat atau teman non muslim, kafir. Namun bagaimana Ustaz jika mungkin kita mendapati sesama muslim itu, namun enggan untuk mendapati kerabat kita yang kafir gitu. Bagaimana Ustaz jika kita merasa malu gitu untuk mendapati kerabat kita atau teman kita, mungkin saudara kita yang kafir? Apakah semua itu akan dituntut di hadapan Allah dia berkiamat? Syukran. Banyak. Sebuah pertanyaan juga. Pertanyaannya Mas ini, langsung pertanyaan yang lain. Ini saya jawab dulu aja sebentar. Mau tahu jawabannya? Buka surat Al-Baqarah ayat 42. Antum lihat, dia salah, ibadahnya keliru, tidak seperti yang Allah perintahkan. Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-Baqarah 21. Perintah Allah kan pada semua manusia, itu bukan orang Islam, supaya mengibadati Allah. Ternyata mereka tidak mengibadati Allah. Antum tahu? Maka Allah katakan di surat ayat 42-nya, wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumuna haqqa wa antum ta'lamun. Maka jangan kau sembunyikan itu atau kau campur adukkan antara yang hak dan yang batin, ya. Apalagi kamu mengetahui. Jadi sampaikan. Maka tugas semua pengikut Rasulullah, kalau ada merasa pengikut Rasulullah, maka punya tugas. Buka surat 12 ayat 108, ud'u fi sabili anna wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah mengatakan apa? Ini loh jalan kebenaran yang datang dari Allah. Rasulullah dan semua pengikutnya mengajak kalian pada jalan yang benar dan menunjukkan bahwa orang Islam itu bukan orang-orang yang musyrik. Terjawab? Jadi pertanyaan Anda dijawab di Al-Baqarah 21, Al-Baqarah 42 dan surat 12 surat Yusuf ayat 108. Ya, bukan jawabannya Bangun Samudra ya. Baik. Yang kedua. Ini dulu. Oh, ini dulu. Terus Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Ada juga tadi semua kasih saya. Ini saya ada. Kalau saya kelihatannya kurang pas ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa upaya kita itu mengunci sepeda untuk keamanan. Ini adalah urusan dunia saja. Kalau urusan akhirat, kita itu pasrah pada Allah. Karena Allah wa ati Rasul, taatlah Allah dan Rasul. Tapi manusia itu kadang-kadang mendahulukan akal. Kita contohkan aja begini. Kalau sudah Rasul mengatakan sawu suku bakum, banyak terbatal suku ini amal sholat, rapatkan ini, kita harus taat. Taat pada Rasul. Kalau kita tidak mentaati, kita sedang renggang. Itu berarti tidak mentaati pada Rasul. Sebagai contoh aja begini saja. Orang yang sudah berwudu memakai sepatu boots, ya, itu kalau sudah berwudu dia cukup menyempatkan dengan atasnya yang ini. Tapi kalau akal yang dahulukan loh, yang kok nggak dibuka bawah, ya. Mengapa tidak Atasnya, bawah? ya. Nah ini kembali pada ini. Jadi kita ini sebetulnya kalau ada dua orang yang berjabatan tangan, itu akan diampuni dosanya sebelum tangan dilepas. Ini adalah usaha orang-orang di luar Muslim yang mau menghancurkan, melemahkan Islam. Makanya dijarakkan, kita tidak boleh bersalaman. Kalau Ustaz tahu, saya pernah sholat di Masjid Baitur Rahim dari terminal ke selatan. Saya kaget, ada 6 saf ya, tanpa pakai masker, tanpa pakai jarak. Itu Nahdlatul Ulama, orang Nabi. Saya salut. Mengapa kita tidak bisa mengukur? Ini saya kembalikan pada Ustaz. Kita tidak bisa dianalogkan antara menguji itu sebagai upaya, lalu kita memakai masker. Semua penyakit itu adalah datangnya dari Allah. Jadi kalau pertama pernah pada suatu Rasul mengatakan ada unta yang sakit. Unta itu sakit datangnya dari mana? Ketularannya dari mana? Sekarang saya mau tanyakan sebentar. Satu orang yang pertama sakit COVID itu datangnya dari ketularan dari mana? Itu datangnya dari Allah. Karena itu kita kembali, marilah kita
untuk upaya mereka menghancurkan Islam lewat COVID ini dimanfaatkan supaya kita menjaga jarak, supaya kita tidak bersalaman, supaya kita pakai masker dan sebagainya. Saya yakin itu semua kalau kita atuh Rasul itu pasti selamat. Mohon maaf. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Tadi di awal saya dulu bilang apa? Kenapa masjid harus ditutup? Enggak, ingat enggak? Sejak awal tadi saya pembukaan saya bilang, saya enggak menerima masjid itu ditutup. Mestinya kita tetap terus mendirikan sholat, tetap membuka masjid, dan kita dibuat nggak boleh salaman. Ini saya bacakan hadisnya ya, ya. Mamin muslimaini yaltaqiyani wattasofahani illa gufirolahuma qabla yatafarraqah. Dengerin semua di orang Islam. Mamin muslimaini yaltaqiyani wattasofahani illa gufirolahuma walatafarraqah. Apabila ada dua orang mukmin saling bertemu, mereka bersalaman, Allah hapus dosa keduanya sampai mereka terlepas dan malaikat mendoakan silaturahmi mereka. Sekarang kita dilarang salaman. Aneh kan? Terima kasih Ustadz, betul sekali. Ini kesempatan saya mengingatkan untuk kita semua. Kita ini seakan-akan salaman suruh kebuan ini. Tinju tawa ini pakai sikut bener tah ini. Lihat Anissa dengan apa? Wa atiullaha wa atiur rasul. Mentaati itu Allah dan Rasul. Begitu uli amri nggak pakai wa atiu. Ingat itu. Jadi ketaatan mutlak itu hanya pada Allah dan Rasul. Namun karena kita ini sekarang sedang kalah, sedang ya namanya seperti mohon maaf nih, polisi Babinsa tiap hari patroli, kalau rapat ditutup masjidnya, ya sudah kita ngalah, mau renggang nggak apa-apa. Tapi sesungguhnya itu sebenarnya siasah, Abi. Sebenarnya siasah Ustaz, agar kita masih tetap mendirikan sholat. Sebab kalau di Surabaya lebih parah Ustaz, kalau nggak renggang besok nggak boleh ada yang sholat, lebih parah kan? Nah maka di sini sebuah siasah, oke, kita terima dan mereka ngawasi dok, udah nggak sholat, padahal muslim nggak diwedi kan? Cuma ngawasi dok, dia nggak memang sholat. Ya nanti kalau rapat besok dilaporkan mesinnya dikunci, ya repot lah. Nah itu maknanya. Tapi kalau kita pegang hadis Rasul tadi, seperti yang Ustadz katakan tadi, betul. Salaman sampai dilarang. Padahal Rasul tegas, mamin muslimaini yaltaqiyani wa tasafahani illa gufirallahuma qabla yatafarraqa. Ya. Mudah-mudahan lah Allah segera mengembalikan kita semua. Jangan ada keraguan dan ketakutan ya. Nanti mau salaman sama saya silakan. Saya enggak ada, saya cuma takut sama Allah ya. Baik. Jazakallah, Abi. Baik, pertanyaan dari Ibu, apakah orang tobat akan diampuni oleh Allah? Terus bagaimana kalau dia sering memakai barang yang haram? Oh, gak ndewedi ku jenenge mlebes. Jaluk ampunan tapi sing haram disikat terus ya, ndak ndewedi dan mlebes itu namanya. Gimana kita mau diterima kalau barang itu haram? Lihat itu di surat Al-Baqarah 61. Allah minta itu apa? Yang terbaik semua. Kalau sampai itu nggak terbaik ya nggak akan diterima. Gimana kita bisa diterima doa kita, tobat kita? Kalau kita masih memakan makanan yang subhat aja nggak diperbolehkan, apalagi yang haram. Kalau bisa tobat, yang haram pun ditinggalkan, ya. Jadi kalau bisa kita itu jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah dan jangan juga menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Contoh mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ada orang Islam nggak makan daging. Saya tanya, kenapa kau nggak makan daging? Soalnya kalau saya makan daging nanti saya emosi, nanti saya akan gampang marah. Saya bilang Rasulullah Muhammad SAW makan onta, saya bilang makan sapi, makan kambing, mana beliau nggak marah? Itu tergantung kamu. Lihat, fabima rahmatin minnallahi lintalahum, surat Al-Imran 159. Rasulullah lemah lembut, padahal semua dimakan daging. Lah kamu kalau itu siapa yang nyuruh tidak boleh makan daging? Terus diajak pesta, ikut sama teman-teman, waktu itu kambing guling, semua makan, dia cuma sego karo kemangi. Wes badoken kan. Itu dihalalkan Allah, kenapa kamu haramkan? Jadi apa yang dihalalkan Allah jangan diharamkan, dan apa yang diharamkan Allah jangan dihalalkan, ya. Ini ketetapan dalam kaidah kita, ya. Ada dua pertanyaan lagi yang saya baca. Yang pertama, soal hukumnya menikah dengan non muslim, bagaimana hukumnya dan nasab menurut hukum Islam?
Wala tanghiku musyrikat wal musyrikati. Wala tanghiku surat Al-Baqarah 221. Buka. Boleh enggak itu sama Allah? Enggak boleh. Maka janganlah kau nikahkan laki-laki mukmin dengan orang non musyrik, wanita musyrik sebelum dia bertobat. Dan juga jangan kau nikahkan wanita-wanita itu dengan orang laki-laki musyrik sebelum bertobat. Karena mereka itu membawa ke neraka, kalau Allah membawa ke surga. Surat Al-Baqarah 221. Terjawab? Ngono ate oh gak apa-apa engko tak Islamno. Preketek. Jangan gaya-gaya. Allah tegas itu mengatakan. Maka sebaik-baiknya kita adalah Islamkan dia dulu dengan baik sampai dia bisa sholat. Jangan cuma hari ini diislamkan, begitu diislamkan besok nikah. Paring rong pekan, telung pekan, nyenyek tun. Balik mana orangnya nanti? Sampai dia benar-benar baru nikahkan, ya. Al-Baqarah 221. Betul? Terjawab? Baik. Baik, tadi ada terlewatkan Ustaz tadi bilang bahwa Rasulullah SAW itu bertaubat sehari semalam. Ini malam 100 kali. Lantas waktunya kapan? Nah, ini ada pertanyaan ini. Waktunya kapan? Waktunya kapan? Ditulis oleh Allah di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41. Waladzikrullahi bukratan wa asila. Disuruh kita berzikir mengingat Allah pagi dan petang. Surat 33 41 42. Jadi saatnya kapan? Subuh, selepas subuh dan selepas maghrib atau selepas asar. Boleh. Mana dalilnya? Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41 dan 42. Baik. Sebelum saya buka satu orang saja pertanyaan, satu orang saja. Maka mohon ke depan Bapak Suyatna. Pak Suyatnya. Beliau ini pimpinan Bank BNI Syariah Probolinggo yang 2 pekan yang lalu insyaallah sudah serah terima. Beliau dimutasi ke Pekanbaru. Beliau selalu mensupport kegiatan kita. Nah, apakah dengan pindah nanti terus gak mensupport kan? Ada sedikit kenangan dari Dewan Dakwah. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah di jalan. Amin. Gue pindah, mari ngono gak lagi nyumbang ya. Ya, tafadhol. Silakan, ada pertanyaan lagi? Satu lagi, silakan. Setelah itu kita tutup. Ya, selak bededek ya sarapannya. Dari situ aja yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon bagaimana sikap Rasulullah yang dikatakan Rasulullah dalam menyikapi yaitu dengan keluarga kita atau tetangga kita yang non muslim. Karena Rasulullah dengan Abu Lahab itu bersebelahan dan yang Abu Lahab adalah orang kafir dan Rasulullah adalah Ini saya ambil dari Bukhari dan Muslim. Perawinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Jadi harus tetap menghormati tetangganya meskipun dia tidak seiman, ya. Itu tanda orang beriman. Jadi gak terus enaknya ketok leku kafir, Fir, ayo Fir. Lho, jenengku Vincentius kok mbok jeluk Firman. Oh, apa? Kafir ya Fir. Ngombe kopi ndak. Kita tetap menghargai, ya. Tapi tegas sikap Rasul untuk urusan lakum dinukum waliyadin. Dalam hal untuk akidah dan ibadah, Rasul berpegang surat 109 1-6, ya. Itu. Tapi dalam pergaulan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi harus tetap menghormati. Terjawab ya? Baik. Cukup? Ya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup untuk kajian saya saja, bukan untuk acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik. Haji Haris Bangun Samudra yang telah menyampaikan materi dahsyatnya tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai orang-orang mukmin tidak lepas dari